Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak KPT Semarang, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Mustaqillah MSc, Kepala Pusdiklat Pegawai, Ibu Dewi Andayani SPA, Akuntan LPB, Kepala Bagian Perusahaan dan rombongan dari Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga yang terhormat Pak Satur, Bapak Habib ini selaku koordinatornya, dan juga para koordinator. Baik, untuk bersingkat waktu, perkenalkan kami Adi Wahyono selaku panitia. Kenapa terjadi ada panitia? Nah, karena ada sejak ada panitia 7 2015 kita dulu kita masih panitia sekretaris. Nah, begitu kami panitia pada 7 2015 bisa sebagai sekretaris. Nah, sekretaris kira S2 sampai dengan Bapak Pusdiklat. Nah, kami sekarang ada S2. Nah, kenapa ada panitia di situ? Nah, ini kita ada usul dari Pak Dirjen. Kita selaku koordinator vertikal, sekretaris operasional. Nah, di sini kami selaku koordinator vertikal. Bapak ada disampaikan Pak KPT, Pak Sampur, itu institusi itu berbeda. Mungkin untuk kita tahu undang-undang nomor 148 2009. Nah, mungkin untuk Pusdiklat kami banyak undang-undang tahun yang lalu ya, nomor 28 2021 tusinya ya. Di sini tusinya melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan lembaga sumber daya manusia, pendidikan dan kebudayaan ya. Dan kami melihat dari web Bapak ya, kemudian bisa dibuka kan? Nah, ini sesuai dengan permintaan Bapak ya, eksplorasi patok Bali serti WWF di Semarang. Di sini ada pertanyaan Bapak, strategi apa program ibu mengembangkan informasi serti WWF ya, ada apa ya? 2. Strategi pengembangan pembebasan informasi kesehatan lain. 3. Strategi apa yang peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan. 4. Strategi penguatan manajemen risiko dan pemilihan mitigasinya. 5. Pemilihan agen perubahan dan pendukung terhadap rencana tindak lanjut atau inovasi. Dan 6. Teknis evaluasi selama pembangunan dalam mempertahankan pendidikan serti WWF. Nah, inilah pertanyaan Bapak yang perlu kita jawab ya. Mungkin nanti ya, mungkin saya akan buat ya, ada oleh Pak Timbul, kami akan ada dari satu panel ke satu Pak. Saat ini benar bukti hukum tentang LKP. Setelah pakai kata apa ya, di reform sama pembentukan, itu dokumen Bapak sangat luar biasa, sangat luar biasa, lengkap, real ya. Mungkin kita PT boleh pakai hal sama ya. Tukar lah betul ya. Kenapa saya bangga sama di bukti penduduk Bapak ya, di pencarian tanggal 4 September 2021 ya kan, Bapak sudah mencarikan setting WWF betul ya. Nah, terus ada undangan, ada video menteri mendukung untuk kementerian supaya WWF betul Bu ya. Nah, saya juga ada ekstra jadi sudah sempurna ya, dan juga pengusulan jadi 4 kali gagal. Baik hasil ya, pertama gagal 19 Juli 2020 ya, itu dosa ya, 29 Juli 2022 nah ini terakhir 3 Mei 2023, jadi 2 kali gagal Ibu ya. Nah, di sini kami lihat ya, saya urut-urut ya, motif dari Bapak saja itu belum ada umurnya, betul kan? Nah, saya salah betul. Nah, karena Bapak ada, saya jawab betul kan? Nah, Bapak belum ada betul Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Karena jawabnya, karena saya sudah mendapat baru Pak Pusdiklat, jadi saya Nah, Ibu Pusdiklat sudah buat SPT-nya menyatakan bahwa ini dokumen real, tapi belum ada model. Nah, itu ya, tolak ya, tolak itu harus mungkin juga metrik risiko sesuai dengan SPT ya, bagaimana pusat presiden ya, nomor berapa Pak? 80 2000 kan Bapak itu berbuat, Bapak udah tahu metrik risiko, ada yang mitigasi risiko, mitigasi risiko, hasil penanganan mitigasi risiko itu di web Bapak jelas. Itu banyak orang yang SPP kepresnya 80 2021 lah saya, nah itu ya, sama metrik mitigasi penanganan benturan. Nah, kalau kita semua ya, tidak ada di web saya.
Nah itu ya, belum punya mana itu? Ya betul ya. Betul Pak. Betul ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi Jadi kita Pak, dokter pengadilan ini. oh gitu. Saya bertanya, dia lama, kalau katakan ya, juga wah, makannya, nah terus sama evaluasi, akuntabilitas, ya, bobot 3%, dapat nilai akuntabilitas kinerja bobot A, 90 nilainya, luar biasa. Nah, apakah sudah dievaluasi? Nah, jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dalam rangka menuju BPN itu Kontrak sangat menentukan apakah sebulan, 3 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan. Kalau sebulan, luar biasa. Nah, di sini ada fotonya kan? Kementerian. Kalau kita kan, malu, bagi sukses, PT Semarang mantap. BBM bisa, BBM bisa, BBM bisa. Nah itu, kita kalau sudah jadi, itu Pak, foto kita. Nah, kalau bakal lalu bagi sukses PT Semarang mantap. Nah, pada ini mandiri, ya, mandiri akibat transparan, netral, adil, profesional. Nah, kalau di kementerian, kalau nggak salah ya, di sini ada melayani dalam memberikan yang terbaik. Betul ya? Salah dikasihlah foto yang semangat. Ya, kayak singkatan itu ya Pak ya. Disingkat dua apa yang jadi kalau Bapak Ibu ya, nih nanti jangan rumah sakit ya. Nah, di sini perlu strategi pengembangan pembebasan inovasi kesatuan. Nah, Ibu ada inovasi ya. Nah, undang inovasi mana yang menjadi unggulan? Nah, di sini ada Sinika, Slim, Bidang, SPK, sama WKPB. Nah, kalau kita pakai Magesa, ya itu ada 9 komponen. Nah, kalau saran saya, ini saran yang usulan. Nah, bagaimana buat ini dijadikan satu contoh kayak Magesa, kemitraan membantu desa. Nah, mungkin pakai nama apa itu ya? ya sebenarnya semuanya itu perlu integrasi menjadi BKM gitu. Karena perkembangannya bertahap. Oh iya, ada satunya dan tahun ini sudah terintegrasi jadi satu BKM itu. Oh, biarlah kinerja. Kinerja, ya Oh, tidak ada. kinerja. Merdeka saja. Betul. Oh, tidak ada mungkin ya. Bapak itu kalau menunggu laptop apa namanya? Dokumen apa ya? Udah lengkap, udah bagus. Nah, karena Bapak Ibu ya sebagai apa ya? Pembeli ya. Nah, mungkin pengguna istilahnya ya. Pengguna Layanannya. Contoh pengasah di puskesmas, ada kita puskesmas ya di puskesmas. Nah, kali pernah ada pelatihan, nah mungkin apa dosennya kurang lagi, nggak enak. Nah itu berat, wasdat dengan istilahnya di sini juga. Nah, mungkin disitulah mungkin ya pengguna layanan kurang pas dengan layanan dari bapak begitu ya. Nah itu kalau dokumen saya langsung jempol jadi sekarang dan karena selalu saya katakan biasa. nah cuma bapak ibu ya ini yang dibuat inovasi tolong dimulai Ya. nah mungkin ya karena kementerian RB tidak akan ngerti punya si bapak ibu selalu nggak percaya ya. Nah, bagaimana layanan? Istilahnya ada apa ya untuk kedepannya Pak? Ya, after before, setelah sebagai gimana dikatakan, ya, terus lagi. Dan tidak apa namanya? Teknis evaluasi selama memperbanyak jati kita. Karena alhamdulillah Bapak KPP ya dipercaya untuk layak pada WIB. Tepuk tangan untuk makanya. Kenapa banyak? Kita 2 kali suara lawan ya.
kita dapat sebagai layak beberapa berbeda. Nah itu lah ceritanya pengawasan teknik risiko sama inovasi. Nah yang penting kita jaga inovasi adalah bapak ibu buat alat gitu ya. Mungkin dari saya sekian bu, bukan dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam informasi reform yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Semarang, kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Mustamima MSI selaku Kapusdiklat Kepegawaian Kemendikbud Ristek dan rombongan, serta pada Pak Sabtu selaku Ketua Tim Pembangunan JTI dan Bapak Ibu Mahkamah Tinggi selaku Koordinator Area, serta rekan-rekan sekalian yang tergabung dalam Tim Pembangunan JTI Pengadilan Tinggi Semarang. Mungkin saya izin berdiri aja berdiri. Baik, izin. Sebenarnya dari apa yang disampaikan dalam pengantar oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang itu sudah sangat jelas kenapa akhirnya kita sebagai bagian dari Mahkamah harus ikut serta berkompetisi di dalam pembangunan JTI. Kemudian keterangan Bapak oleh Pak Sabtu di awal bagaimana dan kapan kita memperhatikan BPK, kemudian mempertahankan pendidikan BPK sambil sekaligus kita berlanjut untuk memperoleh pendidikan BPK. Kemudian itu sudah sangat luar biasa, ditambah sedikit stand up comedy di mana kita memang itu karya karya diam-diamnya. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ngeri sedap ini di kampus, karena di sini dipimpin langsung oleh ibu kampus. Saya tanya dengan Pak Kuarta, karena ini adalah yang keempat kalinya kita memperoleh kunjungan benchmarking. Pertama adalah di PT Palangkaraya. Palangkaraya, oke, PT Palangkaraya. Kemudian, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Arab Timur. Kemudian pada saat kita sudah punya hajat besar, yaitu menjadi tuan rumah dalam perlombaan PTWP, Persatuan Dinas Warga Pengadilan se-Indonesia. Jadi Pak Ketua Pengadilan Tinggi pada saat itu baru beberapa bulan di sini sudah punya PR, punya hajat besar.
bisa itu melaksanakan perlombaan PDBB secara nasional. Jadi semua satuan kerja itu hadir di sini. Nah, kita juga mendapat kunjungan benchmarking dari dua satuan kerja, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Syariah Aceh. Mereka hadir di sini, dan kemudian dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta seluruh pengadilan agama sewilayah Surabaya. Nah, semuanya memang betul dari itu, semuanya dari pengadilan walaupun tetangga sebelah. Jadi itu kalau kita peradilan umum, mereka peradilan agama. Yang sekarang luar biasa, ini hadir lembaga kementerian. Nah, luar biasa sekali. Kemarin udah bilang kita hadir nanti dapat kaos Gojek kayak apa? Udah bisa. Ada yang ya selalu gue. Apa ini dosen? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah saya tidak dosen. Enggak. Jadi banyak yang mengingatkan saya memang latar belakangnya dosen. Jadi saya ini akibat itu diambil dari perwakilan masyarakat, kemudian bertahu, kemudian ada dari akademisi, ada dari praktisi. Nah, salah satunya saya yang sekarang ada di Pengadilan Tinggi Semarang ini. Nah, banyak beberapa pimpinan sudah kita alami, alhamdulillah, itu memang mempercayakan kepada kita ini dalam rangka pembangunan JT. Yang saya katakan luar biasa itu selain ini adalah kementerian di bawah kepemimpinan Bapak Gojek Internasional kita. Ya. Yang kedua adalah baru sekarang juga saya bicara dengan Pak Wali Pak. Wali Pak, apakah nanti itu kekuatannya itu full? Kita akan dihadiri oleh mereka yang lapis ketiga atau bagaimana? Bagaimana tuh? Walaupun visi nggak ada, tapi kan dia tetap lagi aktif aktivitas gitu loh Pak. Ternyata Pak Wali bilang, Wali Pak, nanti ibu kampus kan langsung hadir dan memimpin kami. Alhamdulillah. Karena yang paling utama memang komitmen pimpinan sudah selesai. Kalau pimpinan nggak komitmen selesai. Iya, selesai masalah. Kemudian kalau itu sudah ada, baru kita lihat siapa menurut ternyata betul-betul area ada. Kemudian dari sampai ini saya ada agen-agen perubahannya sudah banyak sekali, dan setiap agen perubahan mempunyai satu aksi perubahan. Ini juga persoalan yang mendasar Bapak. Ini persoalan yang sering sekali terjadi. Ketika kita membersamai satu-satu kerja di tingkat pertama, banyak yang punya agen perubahan, tapi agen perubahan yang tidak punya aksi perubahan, atau aksi perubahannya jalan sendiri, agen perubahan jalan sendiri. Ya, padahal itu namanya agen ya, agen perubahan atau agennya juga kebanyakan menjadi agen pelengkap penderita. Makasih ya. Itu. Nah, tadi Ibu juga sudah katakan kan, bahwa sebagai pembangunan zona seperti ini bermanfaat untuk duit. Ini makan semua. Yang dua buat kita takut ada 4 dokter di sini. Saya itu cita-cita menjadi dokter insya nanti. 4 diantaranya dari dokter itu 3 adalah media suara. Itu juga salah satu cita-cita saya juga. Amin. Sambil menjelang minum air. Jadi kita sudah ini kita ketemu sama orang-orang yang sudah paham semua, tapi nggak mau kita sambil menegaskan komitmen kita bahwa memang bertujuan akan birokrasi yang mampu membangun budaya kerja birokrasi yang anti korup, beretika tinggi, berintegritas tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Semua tadi sudah disampaikan oleh kampus. Ini ngapain lagi? Selesai. Sebenarnya lanjut Pak, jadi saya sekolah di Lontana, terus ini soalnya di depan kaset. Dan sekarang kita untuk melaksanakan gitu Pak. Siap. Nah, tadi Ibu sampaikan juga gambaran bahwa ini kampus kita ini dari yang calon CPNS mau diapain aja asal betul sampai yang calon pimpinan. Ini sama kita juga, kita punya yang namanya apa namanya? Di Megamendung. Nah, Badika itu membawa 2, ada kampus di KPSI, ada kampus di Kemenkim, bahkan punya dua bidang itu, jadi yang teknis sama yang administrasi. Nah, di situ juga ada pelatihan-pelatihan dari calon hakim, kemudian mau peradilan dan sebagainya sampai ke pengadilan itu juga secara berkala itu dikirim dalam rangka sertifikasi. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Adi, apa nih? Mungkin setelah luar biasa kita lihat tadi, benar kemarin itu dari kampus ke websitenya. Buka, maka kita begitu menelisik, kita ukur berapa lama gitu. Nah, ternyata luar biasa sekali, luar biasa.
kekuatan penegasan atau legasi dari yang namanya ini peserta pemilu kita dalam kompetisi ini memang harus ada pelengkap itu tadi. Kita sudah lempar ini segala macam, ternyata hanya ketinggalan. Dan satu lagi Bapak Ibu, selain monet secara berkala, harus juga yang namanya tindak lanjut. Jadi di dalam monet itu, ketika nanti ada kekurangan atau tidak sesuai, maka dilakukan tindak lanjut. Itu semua menjadi PR dan kebanyakan dialami oleh satu-satu yang sedang melakukan pembangunan ZI. Nah, capaian monet di Semarang dalam pembangunan ZI itu tadi di tahun 2019 kita memperoleh predikat BPK di akhir tahun. Kemudian 1 tahun kemudian sambil berjalan memperlahan kita kemudian berhasil memperoleh predikat BPPR. Ini yang di Permenpan 10 memang berlaku, tapi tidak berlaku lagi untuk Permenpan 90. Nah, memang lebih sulit di situ, ada jeda. Jadi tegaskan dulu, Anda memperoleh predikat BPK ini lihat per 1 tahun. Apakah ada orang yang mempertahankannya? Kemudian sambil Anda mau melakukan pembangunan untuk menuju ke level next level. Nah itulah makanya kita ada jeda waktu. Memang di Permenpan 10 tidak seperti itu. Nah tadi Kamus juga sampaikan bahwa setelah Permenpan 90 hari ada pembahasan kuota sama dan juga Mahkamah Agung tadinya ratusan menjadi hanya kemarin itu ya 6 ya Pak? Oh ya, tinggal pembatasnya 30%. Mahkamah Agung itu hanya mengajukan 6 satuan kerja. Oh ya Pak, dari ratusan akhirnya hanya 6. Dan waktu itu saya juga kebetulan itu oleh Pak KPT sempat membersamai salah satu PN yang diusulkan dari 6 itu. Karena ini tadi bilang kalau tadinya banyak menjadi sedikit, harusnya 6 ini akan jadi. Nah, kita bilang ini harus akan jadi. Maka yang Pak juga bilang begitu. Ini harusnya akan jadi. Maka mereka menemukan tim portal. Tim portal itu memang mungkin menjadi kepala petugas selain tim kalau kita bawa satu TPI. Nah, kita ini karena sebagai satuan tingkat banding, maka kita juga punya fungsi pembinaan dan pendampingan terhadap satuan kerja yang di bawah kita. Di pengadilan yang di Semarang ini Bapak Ibu, kita membawa 35 pengadilan negeri. Nah, bayangkan pengadilan itu hanya seperti apa? Sudah menetapkan perkara untuk kegiatan-kegiatan di sini masih harus memikirkan yang 35 sabda. Makanya tadi Pak Satu sudah sampaikan, ada yang namanya tadi suara. Itu ada sejarahnya Bapak Ibu. Dulu waktu PBK, ibu KPT kita ibu-ibu waktu itu, seorang ibu. Nah, dia berpikir 35 satuan kerja jauh sekali. Bagaimana supaya efektif? Padahal saat itu Bapak Ibu perlu dicatat, saat itu belum ada pandemi. Tapi sudah berpikir pimpinan dengan tim IT, dengan teman-teman dari Satgas dan sebagainya, itu kita berdiskusi. Di dalam diskusi itu kita sampaikan ini ada persoalan, dan persoalan harus kita jawab. Nah, jadi memang salah satu dalam membangun inovasi harus punya alasan yang kuat. Kita nggak boleh cuma alasan bikin inovasi, tapi punya reason atau alasan yang kuat. Saat itu berpikir bagaimana caranya kita tidak perlu langsung on spot atau selalu on spot ketika melakukan pengawasan atau pembinaan. Itulah salah satu fiturnya si warna itu Bapak Ibu. Di tinggal nanti buat jadwal namanya, PN mananya, apa seluruh PN atau hanya PN tertentu. Itu bisa langsung ada, motifnya nanti ada. Penyerapan anggaran di semua 30 PN langsung bisa terlihat. Nah, banyak hal lain. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, pimpinan berganti, masuk almarhum itu kita untuk BPPR. Di dalam BPPR itu, ini mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi. Rupanya kalau di awal kita semangat untuk menjadi bersih, kemudian kita DLM komputer gitu ya Bu, bagaimana kita bertahan ketika sekelilingnya belum mampu berubah. Kita punya imun, itu dulu BPK. Tapi ketika kita mau BBM, yuk punya perubahan, yuk punya keunggulan apa? Apakah itu bisa dikenal dengan baik oleh masyarakat dan apakah berdampak langsung kepada masyarakat? Nah, di situ nanti ada kriteria-kriterianya, langkah-langkahnya. Yang salah satu utama adalah bagaimana kita mengemas dan menjadikan manajemen media. Nah, ini perjuangan dalam meraih BPK. Jadi Bapak Ibu sama, kita juga waktu itu kita belajar, kita datang ke PT Bandung. Karena waktu itu PT Bandung duluan BPK. Kita datang, tapi sekarang PT Bandung ke tembok. Kita sudah BBBM, mereka masih berjuang untuk BBBM. Apalagi kalau urusan kalah terus sama Pak KPT, kalah terus. Kita nomor 1 terus Bu. Nah, seluruh Indonesia dengan kriteria pengadilan di bawah 1000 perkara ya Pak? Di atas 10.000 perkara. Nah, tuh bayangkan. Iya, lah gitu. Nah, ini di sini bisa terlihat di dalam foto ini di
slide yang kedua, itu bisa terlihat bahwa dulu itu memang seperti itu dan harusnya sampai sekarang karena juga diadaptasi dalam regulasi dalam pembangunan SEM itu bukan pekerjaan 1-2 hari, bukan pekerjaan 1-2 orang, ya kan Bu? Ya kan Pak? Iya. Tapi kalau menjadi seperti itu yang tadi disebut agen pelengkap penderita. Iya, kasihan itu memang. Nah, biasanya setelah kita melaksanakan tugas-tugas utama kita, setelah asal itu kita kumpul. Ada unsur pimpinan, ada ketua pengadilannya, ada bapak-bapak, ibu ketua area, kemudian ada kekuatan para pemuda-pemuda itu untuk melakukan membahas. Kita hari ini punya capaian apa ke depan, besok kita mau melakukan terus seperti itu terus sampai finalisasinya. Dan terakhir sampai akhirnya dari Kemenpan RB itu datang. Kemenpan RB datang itu kita itu pede aja Bu. Pede aja, cuek. Pokoknya dia bukan orang yang mau menyakiti kita atau mengadili kita. Datang tanggung, kita sambutnya pede. Iya, jangan takut. Ya. Tapi dari sana kita tidak juga menjadi instan atau ujuk-ujuk. Kan tak kenal maka tak sayang, begitu kata orang. Dari mata turun ke hati. Kalau sekarang katanya dari gigi turun ke hati. Nah, sebelum tim Kemenpan ini datang Bapak Ibu, itu tadi sudah kita branding. Kita punya apa? Jadi Pusdiklat ini punya keunggulan apa? Melakukan apa? Punya dampak apa? Nah, itu dikemas. Era modern sekarang, ini lagi kembali lagi ke Pak Menteri yang dulu belum terpikir sama kita adanya ojek online. Iya kan? Belum terpikir dan belum pandemi waktu itu. Nah, itu akhirnya kita kirim pesan, ini loh, kita begini. Jadi setiap kegiatan Bapak Ibu, kita juga cek di website itu udah bagus. Mungkin di IG-nya nanti ditambah dikuatkan. Kemudian Google Review-nya Bapak Ibu juga tolong dipantau. Jangan sampai Google Review-nya itu yang penting ratingnya masih di atas dari nilai minimal sudah kita benang. Tapi tidak seperti itu. Harusnya ada interaksi. Itu ada interaksi dijawab. Apalagi ketika pengguna layanan itu memberikan respon yang baik. Kita respon pelit banget udah. Pusdiklat kepegawaian Jos, kemarin saya menginap 3 hari, suasana bagus cuma dikasih jempol doang, kadang-kadang cuma didiemin aja, jangan. Jadi harus direspon dengan baik, karena itu bagian yang juga diamati oleh tim penilai itu Bapak Ibu. Nah, dekati itu apalagi kalau misalnya ada buzzer gitu, dia ngomong asal aja dia ancol, jangan didiemin, jangan juga langsung dihajar, tapi kita harus kita sampaikan dengan baik. Misalnya pada mohon maaf pada saat itu bla bla bla, kita ada yang namanya melakukan klarifikasi. Kita kan nggak tahu. Nah, dan jangan sampai terjadi ada beberapa satuan kerja Bapak Ibu ketika membangun inovasi atau ketika juga bahkan dalam melakukan Google Review dia pakai vendor misalnya atau pakai pihak yang ternyata pihaknya itu hanya dia pegang password. Suatu saat orang ini tidak atau tidak ada interaksi, Google Review-nya Bapak Ibu ada yang masuk nih memberikan statement-statement gak bagus, kita nggak bisa apa-apa, bingung kita. Itu banyak juga terjadi Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika membangun sebuah inovasi melibatkan pihak ketiga, itu kita harus benar-benar yakin ini safety, ini aman. Jadi ketika Kemenpan itu datang, dia hanya apa yang ada di benaknya sudah masuk di sini. Dia datang, coba cek, buka, lihat, oh iya selesai, pulang. Jadi kita yakin, insya Allah kita mau proyek pendidikan. Itulah perjalanan ketika BBPM, pendidikan. Nah, semua kegiatan, semua momen apapun, itu harus kita punya gongnya, harus menggema, harus kita kaitkan banyak pihak. Ini pada saat misalnya contoh kita, ini waktu meluncurkan aplikasi, sekaligus pembinaan. Jadi semua pimpinan dipanggil, kemudian wartawan hadir, dan setelah itu dikemas dengan baik. Kita tag Kemenpan RB, Humas Mahkamah Agung dan sebagainya. Kita tag di IG kita, contohnya. Jadi mereka kita paksa, lihat dong ini loh kita melakukan ini. Kita paksa, kita masukkan virus-virus supaya mereka yakin memang inilah yang memang dipantas. Nah ini tadi suara. Ini tadi Pak Adi sudah sampaikan disarankan dibuat satu terintegrasi dengan baik. Jadi jangan terpisah-pisah dulu. Salah satu PTA Palangkaraya waktu itu datang ke sini juga omongan pertama adalah begini. Kami datang ke sini itu sudah punya 22 aplikasi. Kenapa mesti kalah sama Semarang? Betul itu jawabannya. Mereka menyampaikan seperti itu. Tapi setelah kita kaji, kita sampaikan dan itu juga bagian masukan dari tim
TPI maupun tim Portala, bahwa kalau bisa kita itu memang membuat sebuah portal yang jelas. Si Warang itu ada apa aja, Mas Desa ada apa aja, jadi jangan terpecah-pecah. Nah ini pada saat mempertahankan predikat PPK sekaligus predikat PPBM di tahun 2020. Jadi tadi Ibu juga sudah sampaikan, yang kita kejar itu bukanlah predikat, bukanlah semata insentif. Betul itu Bapak Ibu. Jadi yang kita utama itu kan dari awal, niat awal itu kita udah sama-sama. Kita ini mau kemana? Adalah merubah performa dari satuan kerja kita. Kemudian supaya apa? Supaya publik atau pengguna layanan kita merasakan manfaatnya. Nah itu aja. Kalau kemudian dari situ kita masuk ke dalam kompetisi dan ternyata kita menjadi pemenangnya, itu adalah bonus. Insentif itu adalah konsekuensi. Iya. Jangan kita balik. Yang terjadi kalau kebalik sudah selesai juga. Rezeki jatuh dari langit, kita nggak tahu ceritanya gimana, udah kita nikmati. Nah, setelah itu, bahwa ada tugas yang utama. Kalau dulu teman-teman yang awal tuh berjuang untuk meraih, ya sebenarnya saatnya berjuang untuk mempertahankan. Nah, di sini di pengadilan itu pimpinan dan hakim biasanya ada waktu yang agak cepat untuk pindah, Bapak Ibu. Kan bisa terjadi tuh di sini membangun, ketika mempertahankan udah pindah di mana, terus insentifnya turun. Ya cuma itu berapa membersami dalam pertahankannya. Nah itu nanti jadi PR juga. Kita kasih masukan itu sama tim penilainya. Dan yang utama lagi yang kedua, ini dari beberapa kali kita membersamai satuan kerja, juga dari lembaga lain. Sebenarnya ada pertanyaan yang mendasar. Mungkin ini juga bisa disampaikan juga sama nanti Kemenpan RB. Kalau memang ini kemudian menjadi sebuah program nasional, kan tadi jelas tujuannya tuh instruksi presiden tadi, pemerintahan yang bersih, benar-benar bersih, yang bebas dari KKN. Kenapa sih nggak juga dipikirkan langsung masalah anggarannya? Begitu Bu ya? Iya, selama ini kita memang ada kegiatannya, kita disuruh taruh, tapi anggaran yang khusus itu tidak ada. Nah ini PR, makanya biasanya itu pandai-pandailah satuan kerja itu untuk mengelola keuangannya atau anggarannya. Nah, ini yang tadi setelah saya sampaikan bahwa tujuan kita bersama, jangan keliru tujuannya seperti apa. Nah, terakhir setelah kita memperoleh predikat Bapak Ibu, supaya memang benar-benar melekat, itu memang kita melakukan orang kita senang dengan seremonial. Itu pada saat kita memperoleh predikat, jadi penyematan PIN dari WBK menjadi PPBM, kita nggak ada upacara. Bahkan pada saat itu pandemi sedang tinggi, jadi itu by Zoom juga, jadi hybrid. Yang hadir di sini dengan terbatas, ada ketua memberikan langsung kepada wakil. Waktu itu Pak Ridwan Mansur, sekarang sudah menjadi Panitera Mahkamah Agung. Itu wakilnya, jadi luar biasa sekali. Kita dapat tambahan, memang pada saat genting ada masuk tokoh-tokoh yang memang luar biasa. Nah, pada penyempatan itu di situ tuh supaya Bapak Ibu, supaya kadang-kadang kita itu kalau kita melakukan pembangunan sesuatu, kayaknya kita gampang mudah, tapi kalau memeliharanya atau merawatnya sulit. Atau kalau semua itu menghadirkan jiwa atau semangat, mudah-mudahan itu melekat. Nah itulah salah satu tujuannya. Kita ada upacara seperti itu. Next. Nah ini bisa jadi menjawab strategi tentang manajemen media. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita mau WBBM, kebetulan Pak Wakil kan memang pada saat itu pernah beberapa tahun menjadi Kahumas ya Pak? Kahumas Mahkamah Agung. Jadi beliau memang punya platform untuk mengelola manajemen media. Maka nggak main-main, langsung ditelepon itu komretnya majalah Mahkamah Agung. Ditelepon. Tolong gimana caranya tim ZT-nya Pengadilan Tinggi Semarang ini atau Pengadilan Tinggi Semarang ini punya liputan khusus lah. Kita ini kan lagi membangun ZT, terus banyak kegiatan-kegiatan lain yang mau kita jual. Dijawab langsung oleh komretnya majalah Mahkamah Agung. Kita dikasih kolom tribunal, jadi 8 halaman membahas Pengadilan Tinggi Semarang, Bapak Ibu. Nah itu kita gunakan, itu di bulan November. Bayangin Bapak Ibu, itu di bulan November, di bulan Desember kita sedang menunggu apa? Pengumuman kan? Pengumuman. Nah ini kita manfaatkan Bapak Ibu, kita manfaatkan ini sebagai medan laga terakhir. Jadi dikemas semua, dikemas dengan baik, kemudian kita melakukan wawancara jarak jauh karena waktu itu memang pandemi. Kita sampaikan, kemudian juga kita kirim. Jadi perdalam nanti by WA. Seperti contoh di sini nggak semua mungkin bisa keluar semua hari ini Bu. Mungkin nanti lewat Pak Barta
kita bisa saling bertukar informasi. Nah, jadi pada saat itu seperti itu 8 halaman. Pak KPT-nya punya kegiatan apa, wakil seperti apa, hakim tinggi seperti apa, kita pamerkan semua. PN kita ada apa, kita tonjolkan semua. Nah, akhirnya di situ juga kesempatan kembang desa kita jual, Bapak Ibu, di majalah Mahkamah itu. Nah, itu di majalah Mahkamah. Yang kedua, pada saat launching kembang desa itu ya, nah ini atas usulan siapa kembang desa ini? Banyak orang yang begitu mulai hajatan kembang desa. Saya pernah tulis itu di Facebook saya. Teman saya langsung ngomong, sempet persepsi negatif kata dia gitu. Nah, ini waktu itu ceritanya Bapak Ibu. Salah satu syarat utama kita mau BBM adalah melibatkan stakeholder sebanyak-banyaknya. Kita datang tuh ke gubernur. Kenapa? Karena yang mau kita cari adalah kantor desa. Masa iya kita mau langsung ke kantor desa? Di sini ada 8.000 kantor desa, Bapak Ibu. Ada 8.000. Dan Ibu tadi sudah sampaikan, momok atau persepsi seram tentang pengadilan. Kita bertekad, Bapak Ibu, bagaimana caranya momok ini berubah. Masyarakat menjadi tahu bahwa pengadilan itu tidak seram seperti itu. Dan memudahkan pelayanan. Contoh yang kemarin paling singkat adalah izin usuk tahanan. Ini sudah disampaikan sama satu. Ada 35 kabupaten, ada ribuan kantor desa. Nah, kenapa kita milih seperti itu? Karena memang itu sangat strategis, Bapak Ibu. Kan kantor desa itu adalah aparat negara yang paling tinggi dan langsung berpihak kepada masyarakat. Disitulah izin usuk tahanan kita lempar. Selain itu ada apa lagi? Mereka kalau mau jadi kepala desa, mau nyalon dan sebagainya kan ada surat keterangan. Jadi tanpa harus mereka datang ke pengadilan, isi aja formulirnya, nanti direspon, diproses. Nah, seperti kalau mau ke izin usuk itu, ibaratnya kita itu beli tiket. Dan kita datang, langsung kita check in kan beres. Nah itu jadi dari situ kita sampaikan sama gubernur. Gubernur seperti bilang, Pak, apakah kita ini otonomi? Saya nggak bisa memerintahkan bupati. Bukan begitu, Pak, bukan masalah pemerintahan, tapi kalau bisa dari gubernur kita satu bahasa bahwa ada inovasi kita bangun, bla 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 sebagainya. Akhirnya Pak Gubernur terpikat. Terus dulu namanya banyak ya Pak, inovasi, saya lupa, panjang, pokoknya namanya panjang. Nah disampaikan sama Pak Gubernur, buat namanya yang menarik, itu tidak menarik. Akhirnya pulanglah Pak KPT dengan kita, apa namanya, mau kita lembakan atau gimana. Akhirnya dalam rancangan itu muncul kembang desa. Nah, itu kemitraan pembangun desa. Karena platform utama adalah itu tadi, kita dekati salah satu aparat adalah kantor desa. Karena ini memang masalah. Kantor desa itu kadang-kadang memang apa ya, semangat kita untuk berubahnya masih beda-beda, parsial. Dari situlah. Nah, kemudian kita kemas dengan baik, kita masukkan di dalam media dan sebagainya, kita tularkan, kita sampaikan. Nah, jadi ketika datang tim penilai itu di Desember, mereka itu ngintip, itu udahlah, bisa oke lah ini Semarang, nah itulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, sekarang yang mungkin tadi juga ini sudah disampaikan semua. Nah, apa sih yang nggak boleh dilakukan? Itu tadi sudah kita sampaikan, oriented dokumen, oriented rewardnya, kemudian pembangunan secara instan, kemudian kurang melibatkan stakeholder. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kalau ada kegiatan-kegiatan apa, khususnya dalam pembangunan ZI, selain kita bertekad untuk melakukan perubahan performa satuan kerja kita, jangan lupa libatkan stakeholder. Gitu. Kemudian mention dokumen, walaupun sekarang memang tidak boleh melupakan dokumen, bahkan dokumen sekarang pun juga lebih detail. Nah, tadi Pak Adi sudah sampaikan, saya juga sempat buka juga. Mohon izin Pak Marta, kemarin saya juga sampaikan ya Pak, boleh nggak Pak kita mau lihat seperti apa sih kok kegagalan sampai berkali-kali. Nah, akhirnya memang sebenarnya sudah memotret juga, kita sudah memotret. Ada kekurangan seperti itu. Tadi sudah ditambahkan sama Pak Adi juga. Ada kemungkinan kita jatuh di survei. Ada kemungkinan juga kita jatuh di mystery shopper. Jadi selaku pengguna layanan, memang kita harus hati-hati. Dan dari sana kita bisa membangun inovasi Bapak Ibu. Kalau kita, ini nanti silakan jadi aplikasi. Kalau kita, contoh datang ke pengadilan, itu pihak banyak sekali. Dia nanti datang, sidangnya nggak tahu jam berapa, nunggunya di mana bingung. Nah kita bangun inovasi ketika orang bisa secara online, dia dikasih tahu bahwa jadwal sidangnya tuh hari apa, pukul berapa. Ketika dia datang, nanti dia langsung ada petugas PTP juga sudah mencatat bahwa pihak ini sudah hadir. Nanti dia mau nunggu di kantin, nunggu di mana,
ketika pihak sudah lengkap, hakim sudah ada, maka motif langsung diberitahu sama dia. Nah ini bisa dibangun inovasi seperti itu. Nah nanti kalau yang ini misalnya apa? Yang mau panggilan mau diklar, masuk inovasi dan sebagainya segala macam, sampai segala kemudahan, segala transparansi dan sebagainya. Keluhan-keluhan dari mereka itu kita dengarkan, kita siasati dan kita tidak lanjuti. Terus kemudian dari Superman, nggak bisa 1-2 orang. Tapi kalau ada orang yang memanggil ya nggak apa-apa. Anggap aja ada Superman, ada Wonder Woman, ada apa, tapi dimanage dengan baik. Ya, jangan 1 orang sendiri kasihan. Superman, Superwoman dan sebagainya. Jadi Justice League nanti. Kemudian inovasi tidak berdasar atau tidak memberikan pemecahan problem. Ini banyak sekali terjadi. Dan satu lagi, Bapak Ibu, inovasi itu harus berkelanjutan. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu punya inovasi sehingga mengantarkan predikat BPK, tapi kemudian